Di sini pengarang kitab menjelaskan kembali dengan kata-kata redaksinya, wa yurwa, dan diriwayatkan anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki minal muslimin dari orang Islam, usira, dia ditawan. Jadi ada seorang laki-laki dari orang Islam tertawan. Fakana yuhdimu rahibaini, dalam masa tawanannya dia selalu melayani dua pendeta. Wakana yahfazul Quran, orang laki-laki tawanan ini hafal Quran. Ya, jadi ini rajul nih hafal Quran. Dia tertawan. Salam tawanannya dia diperintahkan untuk selalu berkhidmah melayani dua orang pendeta. Fakana iza talal Qur'ana, maka apabila rajul ini membaca Al-Quran, raqqa qalbuhuma, lunak hati dua pendeta tadi. Jadi kalau nih ya rajul lagi baca Quran didengerin sama dua pendeta tuh, sampai tersentuh hatinya. Ya, tersentuh tuh, lunak hatinya. Seperti Umar bin Khattab. Kan Umar bin Khattab itu masuk Islam disebabkan karena apa? Karena saudaranya membaca Al-Quran, surat Toha, didengerin aja sama Umar bin Khattab. Tersentuh hatinya, lunak hatinya. Umar bin Khattab akhirnya nyari-nyari Rasulullah, mau masuk Islam. Begitu. Itu mukjizat Al-Quran, Masya Allah. Banyak itu Bapak Ibu Saudara. Ternyata orang masuk Islam ya disebabkan karena dia habis mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh seseorang. Ya, terus membuat hatinya lunak, tersentuh hatinya. Nah, ini dua pendeta begitu. Ya, jadi raqqa qalbuhuma, jadi hati dua pendeta tadi lunak, tersentuh. Wa baqiya, nangis keduanya. Summa aslama, kemudian masuk Islam. Jadi dua pendeta itu masuk Islam. Tapi beda lagi, watanasara rajulun muslimu, namun laki-laki yang muslim penghafal Quran itu malah berubah agamanya menjadi agama Nasrani. Ya. Jadi pendeta yang selalu mendengar bacaan-bacaan Al-Quran dari orang laki tadi itu tersentuh hatinya masuk Islam. Laki-laki yang memang udah hafal Quran ya di akhir-akhir hidupnya berubah, ya pindah agama menjadi Nasrani, dia murtad. Tuh. Nauzubillah min zalik. Inilah yang artinya semuanya ya adalah faktor hidayah. Orang Nasrani bisa masuk Islam faktor hidayah. Tapi orang Islam bisa masuk agama Nasrani, nah itu nauzubillah min zalik. Ya, ini yang dikatakan ya muqallibal qulub. Ya, memang hati itu bisa berubah-berubah. Ya, nauzubillah min zalik ini. Ya, jadi laki-laki yang muslim itu akhirnya berubah agama, ganti agama Nasrani, dimurtad. Faqala, lalu dua pendeta ini berkata lahu kepada nih laki-laki, irji ila dinika, kembali dong kamu kepada agama kamu al-awwal yang pertama. Tuh malah ya pendeta itu ngajak, ayo kamu kan dulu saya masuk Islam sebab kamu baca Quran, tersentuh hati saya. Kok kenapa sekarang kamu berubah agama kamu menjadi agama Nasrani, pemeluk agama Nasrani? Kata pendeta itu yang udah masuk Islam, ayo kembali ya masuk ke dalam agama Islam. Fawa khairun, kata pendeta itu lebih bagus. Tapi apa yang terjadi? Udah dibilang seperti itu, falam yarji, dia tetap aja nggak kembali. Iya, wa mata Nasraniya, dia meninggal dunia dalam keadaan Nasrani. Nauzubillah min zalik. Nah, ini yang selalu kita minta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Nas'alullah ta'ala husnal khatimah. Kita minta kepada Allah supaya husnal khatimah. Wa ansadu, lalu mereka menyanyikan ini bait. Ya, dibilang begini, tahayyartul abhama fi zalwaro bil khatmi min amril alimil hakimi.
Saya bingung memahami, berpikir terkait tentang makhluk Allah akhirnya. Itu urusan Allah yang Maha Alim, Allah yang Maha Hakim. Jadi urusan akhir kehidupan manusia tidak ada yang tahu. Makanya kita ya nggak bisa memikirkan begitu. Ya bingung kita. Ada orang hafal Quran, tiba-tiba di akhir kehidupannya murtad. Ada pendeta, ya akhirnya masuk Islam. Nah, makanya saya bingung nih memahaminya katanya gitu. Ya, jadi manusia itu nggak ada yang tahu tentang akhirnya. Itu urusan min amril alimil hakim, urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Pamin sa'idin wa sakiyin wa min muksrin minal mali wa arin adimi. Maka nanti ada orang yang sa'id, yang bahagia. Ada orang yang saki, yang celaka. Ya, ada orang yang penuh dengan harta. Ada orang yang tak punya harta. Ya, itu begitu. Yang namanya dalam kehidupan manusia ada yang sa'adah, bahagia hidupnya dunia akhirat. Ada yang syakawah, ada yang celaka hidupnya. Di dunia celaka, di akhirat celaka. Ada lagi orang kaya. Ya, di dunia ada orang kaya, kaya di dunia, kaya di akhirat. Ada yang miskin, miskin di dunia, miskin di akhirat. Ada yang miskin di dunia, kaya di akhirat. Ada yang kaya di akhirat, miskin di dunia. Ada yang kaya di dunia, miskin di akhirat. Itu semuanya kita nggak ada yang tahu. Nah, makanya kita selalu minta sama Allah ya supaya Allah ngasih kita kekuatan iman. Wa min azizin ra'suhu fis sama wa min zalilin wajhu fituhum. Ada orang mulia kepalanya ya tinggi di atas langit, ada yang rendah mukanya di bawah. Tuh, jadi artinya ada orang tinggi naik daun dia. Wah, kenal di mana-mana. Ada lagi orang yang rendah. Tapi semuanya itu bisa aja berubah. Yang tadinya tinggi jadi rendah, yang rendah jadi tinggi. Seperti ban berputar, roda berputar. Itu roda kan begitu. Ya, enggak selamanya dia di atas, nanti kadang-kadang ke bawah. Begitulah kehidupan. Ya, makanya kita ketika punya sesuatu jangan sombong. Ya, sebab itu bisa berputar. Satu saat dulu dia kaya, sekarang dia miskin. Dulu dia miskin, sekarang dia kaya. Dulu dia mulia, sekarang rendah hina. Dulu dia rendah hina, sekarang dia mulia. Tapi yang terpenting apa? Iman. Mempertahankan iman. Ya, jadi kalau masalah-masalah dunia itu bisa terjadi semuanya. Ya, tetapi yang kita paling khawatir jangan sampai kita tinggalkan dunia yang fana ini. Ya, kita enggak bawa iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, iman, husnul khotimah. Itu begitu. Kullun ala minhajihi saliku. Semuanya itu udah ada jalannya. Ya, manhajnya udah saliku. Kita tinggal jalan doang, ngikutin alur. Zalika takdirul azizil alim. Itu adalah ketentuan Allah yang maha aziz, yang maha gagah perkasa, yang maha mulia dan maha mengetahui. Ya, itu namanya takdirul azizil alim. Jadi kullun ala minhaj. Semuanya itu sudah ya ada di relnya masing-masing. Udah punya jalur masing-masing. Ya, jadi kita ini ya tinggal menjalankan atas kehendak Allah. Ya. Tinggal lagi kita minta sama Allah. Ya, kita udah beruntung hidup dalam agama Islam. Kita lahir dalam keluarga Islam. Nah, bagaimana sekarang kita pertahankan keislaman ini sampai akhir hayat kita. Wa qala Rabi'u, dan berkata Rabi, su'ilal Imam Syafi'i, ditanya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu anil qadari, terkait tentang qadar, ketentuan Allah. Imam Syafi'i ditanya tuh Bapak, Ibu saudara terkait dengan qadar,
ketentuan takdir Allah, fa'an sa'ayakulu, maka ia mulai ya menjelaskan dengan ya syairnya seperti ini. Syi'tu kana wa ilam asa ya wa ma syi'tu ilam tasa lam yakun. Masyi'ta kana. Nah, jadi kita muhatabnya kepada Allah. Masyi'ta kana, apa yang engkau kehendaki terjadi, kata Imam Syafi'i. Ya, jadi apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Wa ilam asa, sekalipun kita tidak menghendaki. Kita manusia, kagak punya kehendak. Allah mau berkehendak, jadi enggak? Jadi apa yang Allah kehendaki akan terjadi walaupun kita tidak menginginkan. Makanya kita enggak punya kekuatan apa-apa. Kita enggak boleh ngatur segalanya. Nah begitu. Jadi ini istilahnya masyaallahu kana. Jadi apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi. Masyi'ta kana wa illam asya. Apa yang kau kehendaki akan terjadi sekalipun saya tidak berkehendak. Saya tidak mau begini, tapi Allah mau jadi. Begitu. Ya, jadi masya Allah ini semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syi'tu, dan apa yang aku kehendaki, ilam tasya, jika engkau ya Allah tidak berkehendak, lam yakun, kagak jadi. Kita punya keinginan begini, begitu. Tapi Allah tidak punya kehendak. Jadi enggak? Enggak jadi. Punya rencana? Enggak. Ya, kita cuma rencana doang, tapi yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi yang paling enak itu yang kita baca. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Apa yang Allah enggak kehendaki tidak akan terjadi. Jika engkau berkehendak akan terjadi walaupun saya tidak ya punya keinginan. Kalau ya engkau ya tidak berkehendak tidak akan terjadi walaupun saya punya keinginan. Khuliqatil ibadu ala ma'alimta, diciptakan itu hamba tergantung apa yang kau tahu ya Allah. Babil ilmi yajril fata wal musinnu, maka dalam ilmunya engkau akan berjalan pemuda dan orang yang udah tua. Itu masalah umur aja kita nggak tahu. Kadang-kadang yang muda udah dipanggil sama Allah duluan. Ya, yang tua belum. Begitu, itu semuanya yajri, yaitu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu Allah. Ala zamananta, atas apa yang telah engkau berikan anugerah. Wahaza khazalta, dan ini yang kau rendahkan. Wahaza ahanta, dan ini yang kau rendahkan, hinakan. Wazalam tuhin, dan ini yang engkau tidak hinakan. Tuh ada orang dengan mudahnya Allah angkat jadi mulia. Ada orang direndahkan, dihinakan. Begitu dah. Ya, itu namanya dunia. Semuanya Allah yang berkehendak. Faminhum sakiyun wa minhum sa'idun. Sebagian daripada mereka ada yang hidupnya celaka, sebagian daripada mereka ada yang hidupnya bahagia. Wa minhum qabihun, sebagian daripada mereka qabih, jelek. Wa minhum hasanun, sebagian dari mereka bagus. Ya, ini namanya qadar. Ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya, dan diriwayatkan fil hadisi, di dalam hadis, anna ba'dal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam, sesungguhnya sebagian para nabi alaihi wassalatu wassalam, qala li malakil maut, berkata kepada malakul maut, yaitu malaikat Israil. Diceritakan nih Bapak dalam hadis, sebagian para nabi berkata kepada malakul maut. Faqala, dibilang begini, amalaka rasulun taqaddamahu baina yadaika. Kenapa engkau ya datang ya tidak mengutus lebih dulu di hadapan engkau? Litakunan nas ala hazarin minka, supaya manusia punya ada rasa ya perhatian, kewaspadaan kepada engkau. Tuh, jadi Nabi ngomong sama malakul maut begini, wahai malakul maut, kalau kamu mau mencabut ya nyawa manusia, kalau bisa kasih tanda-tanda dulu. Begitu, jangan langsung datang aja.
Kasihan, kaget ntar manusianya. Paling kaget kasih rambut dulu. Ya, jangan langsung merah, kuning dulu. Ya, habis kuning baru merah. Itu kata Nabi sama malakul maut. Jangan kau langsung datang aja, tapi kasih aba-aba dulu. Kasih peringatan dulu. Nih dikit lagi malakul maut mau datang kepada kamu. Kasih tanda-tanda dulu. Pakola. Lalu kata malakul maut, "Na'am, iya udah. Sudah kasih. Wallahi demi Allah li rusulun kasiratun minal ilali wal amradi wasyaibi wal haram." Tuh dibilang begitu. Demi Allah banyak utusan sebelum datang malakul maut. Ya contohnya awalnya dikasih sakit. Tuh kadang-kadang di kaki udah pada kesemutan mulu. Nah itu tanda namanya. Itu namanya ilal wal amrod. Ya, jadi kalau pala bangun udah keliengan, nongkrong mau bangun, aduh sempoyongan, itu kata malaikat maut tanda. Nah, begitu. Wasaibi ya tua, wal haram udah sepuh. Saib itu rambut udah ada yang putih. Ini kita kalau rambut kita mulai putih udah tanda nih. Ya. Oh iya udah tua nih. Ya, nah seperti itu. Ya, atau haram udah ya kita udah sepuh. Ya udah enggak kuat lagi. Wa naqsis sam'i, pendengarannya udah mulai berkurang. Itu sama tanda juga. Ya. Tadinya mendengar ya jelas banget, sekarang pakai ha mulu udah. Ya, itu namanya naksin. Ya udah kurang pendengaran kita. Kalau anak kita ngomong, apaan sih? Nah, begitu. Ya udah berarti udah tanda. Wal basor, mata. Ini mata kita udah kurang ngelihat lagi. Kalau dulu mata masih enak banget ngelihatnya. Nah, sekarang udah mulai sedikit-sedikit mata ya udah jauh ya cara ngelihatnya, cara pandangnya. Itu tanda-tanda namanya. Ya, itu kata malakul maut itu saya udah kirim. Cuma manusia kurang berpikir aja. Nah, seperti itu. Faiza lam yatafakkar, apabila dia tidak berpikir man nazala bihi zalika, ya orang-orang yang turun di situ fil mauti tentang kematian. Tuh kadang-kadang manusia enggak merenung, enggak berpikir, itu udah dikasih sebenarnya. Udah tanda-tanda kematian mau datang. Ya, tapi walam yatub, dia belum juga bertobat. Padahal sakit ya. Kalau sila lama-lama udah ngomong mulu, ya Allah udah pada sakit nih kaki. Tapi enggak mau taubat juga masih maksiat, ibadah masih males, ngaji masih males. Padahal ya tanda-tandanya udah ada pada dirinya. Kata malaikat maut, walam yatub, dia kagak mau taubat juga. Walam yahsul zad, kagak nambahin ongkos perbekalan buat nanti ke sana. Zadnya nggak ada. Biaya ongkos menuju akhirat belum juga ditambahin. Masih malas aja mau ibadah. Padahal kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah. Bekal yang terbaik itu tidak lain apa? Takwa. Tapi udah tanda-tanda begitu, enggak nambah-nambahin juga apa ongkos perbekalan. Nah, makanya kita nih kalau kita merenung, iya, semakin kemari kita semakin tua. Tahun baru datang, tahun lama pergi. Itu berarti umur kita bukan nambah, tapi apa? Berkurang. Ya, tahun 1445 Hijriah, berarti umur kita kurang 1 tahun. Nah itu udah tanda-tanda katanya. Ya, tapi kadang-kadang kita kagak berpikir terkait tentang datangnya kematian. Kita belum sempat bertaubat. Bahkan kita belum sempat menambahkan zad. Yaitu zad itu apa? Perbekalan buat nanti kita mau meninggal dunia. Nadaitahu inda qabdi ruhihi. Aku akan panggilnya tuh ketika dicabut ruhnya. Ya begitu. Makanya nanti saya datang, jangan pada nyesel udah. Ya, ini pas banget datang, ya kok ya malaikat Israel kagak ngasih tahu dulu. Orang ngasih tahu kan mau datang sebulan sebelumnya. Kata malaikat maut, udah saya kasih tahu. Tuh kamu sakit misalnya.
Tuh udah mulain tanda-tanda tua, ya, pendengaran, penglihatan mulai berkurang. Itu kalau kamu pikirkan itulah tanda-tanda kematian. Tapi kenapa selama ini kamu nggak bertobat, sama ibadah masih males aja, ya begitu. Sehingga kamu tidak menambahkan zat kamu ongkos buat ya bekal kematian. Nah, datanglah malaikat maut baru nyesel. Ya Allah, kembalikan lagi ke dunia. Saya mau beribadah, saya mau bersedekah, saya mau melakukan kebaikan-kebaikan. Udah terlambat. Ya, karena itu sudah datang kematian. Alam uqaddim ilaika rasulan ba'da rasulin. Bukankah saya sudah mengirimkan kepada kamu utusan setelah ada utusan? Tuh udah dikirim tuh tanda-tandanya. Begitu kata malakul maut. Wa naziran ba'da nazirin, peringatan setelah peringatan. Nazir itu berulang-ulang. Ada yang memperingati, diperingati lagi. Nah, seperti itu. Fa anar rasulul ladzi laisa ba'di rasulun. Maka saya utusan yang tidak setelah saya utusan lagi. Nah, kalau malaikat maut datang sudah tidak ada lagi ya utusan-utusan yang lain. Ini utusan terakhir. Ya, jadi kalau sebelumnya udah ada tuh lampu pertama hijau, lampu kuning. Ya, nah habis lampu kuning, lampu merah. Kalau ada lampu merah udah malakul maut udah datang. Udah enggak ada lagi dah. Ya, udah langsung. Nah, itu yang dimaksud fa anar rasulul ladzi laisa ba'di rasulun. Wa ana nazirul ladzi laisa ba'di nazirun. Dan saya sebagai peringatan terakhir yang tidak ada lagi setelah saya peringatan. Nah, begitulah. Ya, jadi malakul maut ketika datang kepada manusia sebenarnya ya malakul maut udah ngasih tanda-tanda terlebih dahulu. Jauh sebelumnya udah ada tanda. Jauh sebelumnya udah ada peringatan. Cuma kadang-kadang manusia tidak memikirkannya. Dia belum sempat taubat. Dia belum sempat ya menambahkan ongkos-ongkos perbekalan buat dia pulang ke negeri akhirat. Nah, setelah malakul maut sampai baru menyesal. Ya, kata malaikat maut tidak ada gunanya lagi. Karena tanda-tanda sebelum saya datang udah banyak. Ya cuma kamu tidak berpikir. Manusia tidak merenung. Begitulah ya yang disampaikan oleh malakul maut. Cukup saya kira. Nanti baru wafil hadisi aidan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.